Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk tugas makalah besar materi pelajaran Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai perusahaan online Blibli. Oke. Jadi Blibli adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2011, merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang berfokus pada B2B, B2C, dan B2B2C atau business to business to consumer. Teknologi dimiliki oleh grup Jarum, PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI, atau Blibli bergerak di bidang usaha perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan. Memiliki visi untuk menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan institusi, beserta misi untuk menjadi platform perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui omnichannel yang terpercaya. Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, kepastian 15 hari pengembalian produk serta pilihan pembayaran yang lengkap dan aman kepada para pelanggan. Ada beberapa fitur-fitur aplikasi yang berada di aplikasi online Blibli. Yang pertama ada Pay Later, Blibli dengan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, Blibli Mitra, Merchant Care, Blibli Logistik, Blibli Express Service, asuransi pengiriman gratis, Blibli Mart, fitur diskusi produk, Blibli In-Store, Click dan Collect, dan fitur langganan. Ada juga beberapa fitur tambahan. Yang pertama ada point penalty. Blibli menghapuskan penalti finansial atau penalti pembayaran dan menggunakan sistem baru yaitu point penalty. Jadi Anda tidak akan lagi mengalami potongan settlement akibat penalti. Terus ada rating dan badge seller. Rating dan badge jadi semakin mudah dengan berbagai ketentuan dan cara perhitungan baru yang ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya ulasan positif, keberhasilan transaksi, kecepatan proses pesanan, dan yang lain-lain. Terus ada juga fitur harga grosir ditambah saat upload produk atau mengatur harga jual produk aktif, tidak perlu mengatur periode aktif untuk harga grosir. Terus ada selanjutnya yang paling baru, menu analisis, yaitu tersedia analisis bagi penjualan trafik, produk, hingga demografi. Selain itu, pada menu ini Anda juga dapat melihat perbandingan performa toko Anda tiap bulannya. Jadi ada beberapa steps dalam mempunyai profil akun di aplikasi Blibli. Yang pertama yaitu download aplikasi lewat Play Store atau langsung ke website Blibli Seller Center. Isi email beserta password yang dipilih. Setelah itu masukkan nomor HP, nama toko, dan kode referral. Perusahaan Blibli lalu akan mengirim nomor kode verifikasi agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua adalah setelah itu klik ke bagian akun dan masuk ke info tambahan. Di sana Anda juga harus mengisi tentang infogram dan kategori produk yang akan dijual. Juga jenis bisnis apa yang akan dijalani dan menyalin platform sosial media yang akan digunakan. Terus tulislah alamat pengambilan, nomor telepon, serta negara, dan itu untuk lokasi toko Anda. Lalu pilihlah waktu kapan perusahaan Anda akan buka
buka pada bagian jam operasional. Setelah itu, tambahkan nama, email, dan nomor telepon diisi pada bagian info PIC. Setelah itu, klik ke bagian akun dan masukkan ke info tambahan. Di sana Anda juga harus mengisi tentang info brand dan kategori produk yang akan dijual. Pilihlah metode pengiriman yang diinginkan, lalu area jangkauan penjualan. Selanjutnya, Anda harus mengisi info legal mencakup tipe seller yang akan Anda jadi, atau bisa pemilik brand, reseller, atau bisa dipilih di antara pemilik brand, reseller resmi, dan retail. Apabila menggunakan produk brand lain, maka harus sertifikat kepemilikan atau otorisasi. Juga menjawab apabila pengguna pemilik UMKM atau tidak. Setelah itu, upload foto KTP serta NIB. NIB ini termasuk bersifat wajib. Selanjutnya, ada pengisian info pembayaran pencakup bank dan rekening yang Anda gunakan. Pada bagian akhir info legal, ada pengisian info pajak, mencakup pengisian nomor nama pemilik, foto beserta alamat NPWP. Apabila udah mengisi dua bagian tersebut, maka bisa upload produk yang ingin dijual. Terus jika Anda memilih di bagian tipe sellernya retail, maka info pajak Anda tidak wajib diisi. Tapi jika tidak memilih bagian retail, maka Anda harus wajib mengisi pajak. Selanjutnya adalah bagian keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi Blibli. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan pertama yaitu gratis ongkir, berarti gampang untuk delivery bagi penjual ataupun pembeli. Bisa dilihat dari salah satu fiturnya yaitu Blibli Express. Selanjutnya adalah packing aman. Yang kedua adalah ada kupon diskon dan promo. Dan yang ketiga adalah layanan customer service yang baik, mau bisa dari pihak penjual atau pembelinya, layanan customer-nya lumayan baik. Dan kekurangannya adalah yang pertama, pengiriman lumayan lama. Apabila pengiriman barang lama, maka hal tersebut terjadi karena kurir yang menjemput barang dari si penjual yang diantar kembali ke si pembeli. Itu ada beberapa kasus karena itu. Terus selanjutnya notifikasi dan pemberitahuan yang lambat dari aplikasinya sendiri. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Ini dikarenakan metode pembayaran yang digunakan di Blibli adalah metode transfer yang akan memakan waktu sekitar 1 hari. Dan jika si pembeli membayar di hari Sabtu dan Minggu, maka akan memakan waktu lebih lama. Dan ada lagi sistem pembayaran manual belum tersedia, sehingga pihak Blibli harus mempertimbangkan lagi. Dan yang terakhir, ini mengenai website seller center yang khusus untuk penjual. Websitenya terkadang susah diakses di aplikasi lain selain HP. Di aplikasi lain berarti yang laptop atau Mac atau semacamnya. Kesimpulan yang bisa disimpulkan bahwa Blibli adalah aplikasi di mana ada ekosistem antara pedagang maupun konsumen. Dengan memilih customer service dan fitur-fitur yang baik, maka loyalitas pelanggan kepada Blibli akan meningkat, menghasilkan banyak orang yang akan unduh aplikasi Blibli. Tetapi masih ada beberapa kekurangan juga perihal pengiriman produk, sistem bayar manual, dan keterlambatan notifikasi perihal pengiriman dan pembelian. Saran yang bisa dikasih, Blibli mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk proses pengiriman, terutama pengiriman biar nggak ada terlambat dalam pengirimannya. Juga meningkatkan efisiensi perihal pemberitahuan, juga konfirmasi pembayaran agar tidak lambat
dan dengan mencoba mengimplementasikan sistem pembayaran manual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.